Selama 2 dekade Indonesia menggegerkan dunia dengan proyek-proyek raksasa. Di antaranya adalah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota Baru. Kemudian juga ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, serta proyek-proyek hilirisasi yang menggentarkan Eropa dan Amerika. Juga proyek-proyek dalam negeri lainnya yang akan admin ungkap. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Iya, rasanya keliru besar ya menyebut negara Indonesia ini negara kumuh, miskin dan kampungan ya. Terbukti dengan beberapa proyek baik dalam dan luar negeri yang diperoleh ataupun dikerjakan Indonesia dengan nilai puluhan ribu triliun. Dan inilah beberapa proyek yang bakal moncer di tahun 2025 hingga tahun 2026. Rencana pemerintah melalui Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK yang akan menggelar International Convention of Infrastructure atau ICI di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat pada 11-12 Juni 2025 mengindikasikan kuat proyek-proyek infrastruktur yang akan digarap Indonesia tahun 2026. Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan konferensi internasional tersebut akan dihadiri oleh panelis dari berbagai negara dan membahas soal 5 topik terkait IPK. Tadi disebutkan benar karena Giant Seawall adalah salah satu bisa dikatakan proyek besar yang bukan setahun 2 tahun tapi akan sekian tahun ke depan proyeksinya, sehingga dibutuhkan pendanaan yang juga credible, meaningful dan juga berkelanjutan, artinya tidak boleh berhenti di tengah jalan. Selain Giant Seawall, kemudian kita juga bicara konektivitas, bagaimana pengembangan misalnya kereta cepat begitu ya. Saat ini sudah ada Jakarta-Bandung, terus lanjutannya bagaimana, itu juga salah satu yang akan kita tawarkan. Kemudian yang berikutnya adalah perumahan. Tadi kita sudah membahas residential area, apakah yang sifatnya vertikal maupun perumahan-perumahan yang ada di desa-desa, ini juga akan kita bahas. Tetapi sekali lagi yang punya orientasi bisnis yang juga prospektif, misalnya konsep TOD, Transit Oriented Development, di pusat-pusat kota atau pengembangan kota-kota baru, ini juga penting mengkombinasikan antara kebutuhan residensial, kebutuhan bisnis, kebutuhan transportasi yang sekali lagi berkelanjutan. Saya yakin masalah seawall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin sampai selesai, mungkin lebih. Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah sekarang masalahnya, adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun? Bahwa Luhut baru-baru ini berkunjung ke Beijing dan nampaknya Cina menawari kereta cepat berikutnya yang menyambung dari Bandung atau Jakarta-Bandung hingga akan ke Surabaya. Inilah tampang kereta berikutnya yang lebih canggih dari CR400AF, yaitu CR450AF. Produksi Qingdao Shifang di Cina. Kereta api yang lebih cepat atau lebih canggih dari kereta bus ini ternyata dalam uji coba membuktikan sampai 453 km per jam ya, sehingga 50 km lebih cepat dari kereta cepat bus. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan bahwa nantinya kereta Jakarta-Surabaya lebih canggih dari kereta bus yang sudah ada.